Ya, semuanya selamat pagi untuk kelas 12 MIPA di mata pelajaran wajib pada Senin ini. Nah, kali Senin ini kita akan lanjut ke pembahasan PR kita kemarin tentang terkait materi peluang. Nah, mungkin karena minggu lalu kita mengadakan ulangan, jadi materi peluang ini saya akan adakan pengulangan sedikit tentang konsep-konsepnya, lalu kemudian latihan-latihan soal pembahasan PR-PR-nya lebih saya padatkan lagi, karena saya melihat dari pekerjaan anak, dalam pembahasan PR itu masih ada miss 1-2 hal ya. Mungkin ini bisa membantu kita untuk perbaikan ya. Oke, silakan disiapkan buku PR-nya di sebelah kanan dan LKS-nya nanti biar langsung mencocokkan berapa anak benar, berapa dapat gitu ya poinnya ya. Kita coba mulai dari teorinya terlebih dahulu. Ya. Setelah ini kota Pak. Kenapa? Zoom. Oke, di mute ya Erlangga. Oke, bisa dilihat ya. Ini kita mulai dengan teori peluang ya. Nah, ini saya penghormatan sedikit dulu kepada 3 orang yang sebagai penemu teori peluang, yaitu adalah Pierre de Fermat. Dia seorang lawyer, matematikawan amatir, ahli teori bilangan, dan juga penemu dalam rumus Pascal yang sering digunakan di fisika. Dia adalah seorang penemu dalam teori peluang. Kemudian ada Blaise Pascal, ini adalah filsafat agama, matematika, tidak pernah sekolah, penemu kalkulator, penemu prinsip kerja barometer, dan segala macam. Jadi dulu fisikawan, matematikawan itu ilmunya bisa saling bercampur ya. Kemudian yang ketiga adalah Chevalier de Mer, ini adalah penulis bangsa Prancis, juga matematika amatir, dan juga seorang penjudi yang terkenal. Jadi dia adalah seorang penjudi, yang mana sebagai seorang penjudi, dia berkaitan dengan teori peluang. Oke, sengaja saya tidak mute ya, jadi tolong dijaga kondusifnya. Kemudian kita kembali ke materi yang kemarin. Jadi di teori kita kemarin itu ada 4 ya. Ada percobaan, ada ruang sampel, titik sampel, dan kejadian. Nah, yang ingin saya tekankan adalah perbedaan antara ruang sampel dan titik sampel ya. Bisa dilihat di sini kalau ruang sampel itu dilambangkan dengan S saja, jadi himpunan kejadiannya. Sedangkan titiknya adalah banyak dari ruang sampel itu, ditandai dengan huruf N. Di sini ada N ya. Gitu. Jadi N itu menyatakan numerik atau banyaknya suatu kejadian. Nah, kalau kejadian yang kita cari, kejadian bagian dari himpunan ruang sampel. Jadi bagian dari ruang sampel adalah kejadian yang ingin kita tentukan berapa peluangnya. Disimbolkan dengan NA untuk kejadian A, NB untuk kejadian B, dan seterusnya. Jadi pengulangan sedikit. Terus kemudian, nah ini adalah hal-hal yang mendasar yang perlu kita pahami dalam artian mengapa teori peluang itu dimulai ya. Ada beberapa hal bisa kita lihat. Yang pertama, karena himpunan A itu adalah himpunan bagian, maka nilai peluangnya itu adalah maksimal atau kurang dari sama dengan 1. Jadi nilai peluang tidak akan lebih dari 1, maksimalnya ada di angka 1. Jadi jawabannya antara 0 sampai 1, sehingga disimbolkan seperti ini. Dan ada 2 nama ya, kalau 0 itu namanya mustahil, kalau 1 itu namanya kepastian. Sekilas ya, jadi ada istilah kemustahilan dan kepastian. Ya, ini pengulangan aja sambil mengingat. Terus ini silakan dilihat ya, PR-nya di halaman LKS-nya ya, yang diuji kompetensi 2. Silakan dibuka dulu LKS-nya. Ini harus kerjasama ya, antara Pak dengan siswa ya. Silakan dibuka, cari halaman 113 ya. Kita mulai dari nomor 5. Nah, jawabannya seperti ini. Mungkin Natalia ya, coba bergabung dengan Pak untuk dibacakan nomor 5, Natalia. Nomor 5, Pak. Ya, nomor 3, sorry, nomor 3. Sebuah kartu diambil dari seperangkat kartu bridge. Tentukan peluang terambil. A. Kartu as, B. Kartu berwarna hitam. Ya, nah kartu bridge itu kalau kita mungkin di sini kenalnya sebagai kartu remi gitu mungkin ya, tapi secara internasional ada namanya kartu bridge. Nah, kartu bridge ini dulu masuk dalam PON ya, Pekan Olahraga Nasional, dan diperlombakan ya. Jadi ini bukan main-main ya, jadi benar-benar diperlombakan ini ya, dan diakui dunia ya. Nah, kemudian kita lihat ya, himpunan kartu bridge itu ada 52 kartu ya, tanpa memandang joker ya. Jadi antara as ada 4, 2, 3, dan seterusnya, Jack, Queen, King, ada 52 kartu. Jadi S itu adalah himpunan semua kartu bridge. NS menyatakan banyaknya, yaitu 52. Nah, kejadian terambil kartu as itu ada 4, jadi peluangnya adalah PA adalah 4/52 atau 1/13.
Dan kejadian B adalah kartu warna hitam. Jadi ada warna hitam itu bisa dilihat di gambar sebelah kanan. Itu ada diamond sama clover ya. Clover itu artinya ini keriting mungkin kalau di Indonesia ya. Itu ada sebanyak 26 kartu sehingga peluangnya adalah 1/2. Rumusnya cuma satu ya untuk materi kita ya, untuk materi peluang ya. PA adalah NA dibagi dengan NS, cuma satu saja. Silakan diperiksa jawabannya, kalau betul silakan dikasih tanda benar ya. Jadi nomor 3 jawabannya sekian, 1/13 dan 1/2. Ya benar ya peluangnya ya. Silahkan tandai sendiri. Jadi kalau ada yang kurang, ada jawabannya berbeda, kita diskusi. Oke, lanjut ke nomor 5. Coba Gio Mahajipa dibacakan nomor 5. Oh, tidak ada. Dipa Luna, nomor 5. Nak. Dalam sebuah kotak terdapat 6 buah bola hijau, 4 buah bola merah, dan 2 buah bola biru. 2 bola diambil sekaligus secara acak. Tentukan peluang terambil A. 2 bola hijau, B. bola merah dan biru. Ya, jadi yang kejadian A, 2 bola hijau itu artinya 1 bola hijau dan 1 lagi bola hijau. Nah, S-nya itu adalah himpunan semua cara ambil 2 bola dari 12 bola ya. Itu artinya 12 kombinasi 2. Kenapa? Karena secara acak ya, tidak ada urutan bola ya. Jadi 12C2 kita peroleh 66. Nah, 66 ini kita letakkan nanti di bawah ya. Terus kejadian terambil bola hijau ini secara acak juga ya. Bola hijau ada berapa? Ada 6, jadi 6 diambil 2. 6C2 ada 15. Jadi kejadian yang A itu adalah 15/66. Kejadian yang B adalah bola merah dan biru, artinya 1 bola merah, 1 bola biru. Jadi 4 diambil 1 dan 2 bola merah. 2 bola birunya ada 2, jadi 2 diambil 1. Karena kata hubungnya dan, jadi kali. Jadi 8/66. Ya, silakan di pause kalau kurang paham. Jadi saya rasa ini tidak susah ya, harus dipahami dengan yang sebelumnya. Jadi jawabannya seperti ini ya, 5/22 dan 4/33. Silakan dicocokkan, kalau benar kita lanjut ya. Silakan stop kapan saja kalau jawabannya berbeda. Terus kemudian kita lihat yang nomor 7. Ayangga, coba dibantu Pak, nomor 7. Nomor 7. Dalam satu kotak terdapat 15 buah lampu yang 7 diantaranya rusak. Jika diambil 3 buah lampu secara acak, tentukan peluang. A. Ketiga lampu rusak semua. Dan B. Ketiga lampu baik semua. Oke. Jadi seperti ini ya, ada 3 buah lampu. Nah, yang pertama S ya, S itu menyatakan seluruh kejadian semestanya ya. Itulah himpunan semua cara ambil 3 buah lampu dari 15 lampu tanpa memandang dia rusak atau dia baik ya. Jadi kita gunakan 15 kombinasi 3 dan hasilnya adalah 455. Nah, 455 ini adalah sebagai pembaginya nanti ya di bawahnya ya. Kemudian kejadian terambil 3 buah lampu rusak, artinya diambil 3 dari 7. 7 kombinasi 3. Jadi 35. Kalau lampunya baik semua, artinya ada 8 lampu baik ya, 8C3. Kenapa kita tahu lampu yang baik itu ada 8? Karena kalau 15 buah lampu, 7-nya rusak, pasti 8-nya adalah lampu yang baik, agar berjumlah 15. Ya, jadi tinggal dimasukkan ke sini ya, 35/465, 56/455, lalu sederhanakan. Inilah jawabannya. Ya. Jadi peluangnya benar ya, antara 0 sampai maksimal 1. Jadi artinya maksudnya gimana nih? Jadi kalau 1/13 ini maksudnya gini. Artinya bisa kemungkinannya 1 kejadian dari 13 pengambilan yang ketiga-tiganya rusak. Kalau 8/65 artinya ada 8 kemungkinan kali terjadi dari 65 pengambilan yang ketiga-tiganya lampunya baik. Gitu ya. Simpel sekali. Silakan stop kalau kurang paham di mana saja ya. Silakan cocokkan dengan jawaban PR anak. Kalau benar, silakan kasih tanda benar. Cara penulisan tidak harus sama dengan cara yang saya tampilkan ya. Karena saya lihat berbagai macam cara ya. Ada yang per satu-satu boleh, ada yang juga dipecah boleh, ada yang dihitung dengan detail itu lebih bagus. Nah, karena ini keterbatasan, saya cuma buat 7C3. Jadi, dibuat aja detailnya nanti ya. Untuk nomor 8 yang terakhir, ini banyak yang salah ya, Nak ya. Banyak yang salah dalam artian yang bagian B. Mari kita minta. Lia, tolong dibaca nomor 8-nya. Nomor 8. Ya.
Dalam sebuah kotak terdapat 5 buah bola hijau, 4 buah bola merah, dan 3 buah bola biru. 3 bola diambil sekaligus secara acak. Tentukan peluang terambil A. Bola hijau, merah, dan biru, dan B. Paling sedikit 2 bola merah. Oke. Kita mulai dari S ya, Nak ya. Nah, jadi kalau kita lihat S itu adalah himpunan semua cara ambil 3 bola dari 12 bola ya, yaitu 12 kombinasi 3. Yang dihitung adalah 220. Nah, ini kita simpan ya. Jadi yang di bawahnya adalah 220. Oke. Yang A, kejadian terambil bola hijau, merah, dan biru. Nah, artinya 1 bola hijau, 1 bola merah, 1 bola biru. Bola hijau ada 5, 5C1. Bola merah ada 4, 4C1. Bola biru ada 3, jadi 3C1. Karena ini dan, jadi kali semua ya. Nah, sehingga dihitung hasil perkalian dari 3 kombinasi tersebut adalah 60. Sehingga peluangnya adalah 60 dari 220. 3/11. Itu untuk A. Rata-rata semuanya benar. Nah, yang nomor B, banyak terjadi kesalahan di beberapa yang saya periksa. Yaitu kita lihat kalimatnya, paling sedikit 2 bola merah. Kalimat paling sedikit 2 bola merah artinya 2-nya bola berwarna merah dan 1-nya adalah bola yang sembarang. Atau bisa juga ketiga-tiganya adalah bola yang merah. Karena kalimat paling sedikit ini bisa 2, bisa 3, bisa 4, dan seterusnya. Tetapi karena dibatasi cuma ada 3 bola, makanya maksimal sampai angka 3. Nah, sehingga 2 merah dan 1 bola sembarang ini, bola merah ada 4, jadi 4 kombinasi 2. Bola sembarang artinya sisanya ya dong. Sisa dari seluruh bola. Nah, sisanya ada 8 bola lagi, diambil 1. Makanya 8C1. Nah, kejadian ini adalah kejadian yang menyimpulkan atau, karena terjadi terpisah. Makanya gunakan tambah di sini. Nah, berikutnya yang terpisah lagi satu adalah mengambil 3 merah dari 4. Jadi 4C3. Jadi ada 2 kejadian ya. Kejadian pertama, kejadian kedua. Karena dia atau, kita gunakan tambah. Sehingga seluruh kejadiannya adalah 4C2 kali 8C1 tambah 4C3 adalah 52 kejadian. Ya, 52/220, 13/55. Nah, yang saya periksa dari pekerjaan anak kebanyakan berhenti di 48. Harus ditambahkan lagi dengan yang ketiga-tiganya merah ya. Jadi harus ditambahkan dengan 4. Sehingga totalnya adalah 52/220 atau 13/55. Bagi yang salah silahkan diperbaiki. Kalau ada pertanyaan silahkan sharing bersama-sama. Itu untuk PR yang di UK2. Kesalahannya rata-rata di 8B. Tidak banyak ya, tapi ada. Oke, ada pertanyaan dulu sebelum kita kuis? Nah, kuis ini nanti saya masukkan sebagai penambah di ulangan yang akan datang ya. Karena kemarin ada juga yang nilai ulangannya agak kurang ya, tapi karena keaktifan bisa saya luluskan ya. Nanti remedinya nyusul setelah ini. Ada juga yang tidak mengikuti ulangan, jadi artinya 0 ya, tidak hadir itu ya. Karena tidak ada kabar juga kan 0 artinya, biar saya gampang memberikan nilai. Oke, ada pertanyaan dulu sebelum kita kuis dulu? Ada? Tidak ada pertanyaan? Oke, kita kuis ya. Silakan ambil buku latihannya. Dalam waktu berapa menit, kirimkan jawabannya via foto ke Pak, nanti Pak nilai yang benar plus 1 lagi ya. Kita main, poin-poinan. Ini untuk yang hadir Zoom aja ya. Ini fasilitas karena anak hadir Zoom, jadi kita kasihkan kesempatan mendapatkan poin. Oke, kita mulai ya. Yang pertama, silakan ditulis, tentukan. Oke. Jika 2 buah dadu dilempar. 2 buah dadu dilempar bersama-sama. Apa, Pak? Itu ada di videonya kelihatan. Tentukan peluang, ini kalimat soalnya ya. Jika 2 buah dadu dilempar bersama-sama, banyak muncul jumlah mata dadu 8. Salah. Silakan ya. Dari peluang untuk 2 buah dadu jika jumlahnya adalah 8. Tentukan peluang 2 buah dadu dilempar bersama-sama, banyaknya nyumpul mata dadu 8. Simpel sekali ya, 2 menit ya. Silakan dikirimkan via WA jawabannya. Mulai yang mudah-mudah aja dulu. Biar semuanya bisa jawab.
Cari S-nya apa, NS-nya apa, A-nya apa, NA-nya apa. 2 menit ya, sampai 9.35. Karena ini tidak ngitung ribet ya, yang penting tahu, mata dadu ada 2, apa saja, yang mata jumlahnya 8. Boleh pakai tabel, boleh, langsung ditebak juga boleh. Apa saja yang jumlahnya 8. Oke, kirimkan via WA, japri aja ya, jangan di grup ya. Ini kalau tulis aja, tulis pakai tulisan tangan. Isi nomor absen ya, biar saya nanti bisa gampang ngeceknya. S-nya ada berapa, seluruh 2 buah dadu itu ada berapa. Simpel aja. Kejadian yang kita harapkan itu ada berapa. Apa aja, ada berapa. Jangan ujung-ujung jawabannya ini gitu ya. Ya. Ini udah 2 menit ya? Masih ada sedikit ya? Kita 35. Oke, tambah ya, saya tambah ya, sedikit ya. Nah, berikutnya sisinya kita akan lanjut ke yang UK3, sambil dicocok-cocokkan jawabannya. Nanti kalau salah, coret sendiri ya. Kalau benar, kasih benar sendiri ya. Nanti kita ketemu, kalau offline kita periksa lagi penilaiannya. Jadi, anak punya nilai keaktifan, kehadiran, gitu ya. Saya rasa cukup ya. Oke, sudah habis ya. Oke, ini jawabannya ya. Lewat ini saya tidak terima ya. Ini sudah 9.36 ya. Saya udah 9.35 Pak ngumpul. Ya, ini kan udah lewat. Ya, tambahlah lagi biar sampai 37 dah. Ayo. Tinggal ditulis jawabannya, jepret foto gitu aja. Nggak usah dirapi-rapiin banget. Kelamaan nanti kan nggak kuis namanya. Oke, time's up ya. Oke. Jadi 2 buah dadu. 2 buah dadu itu artinya semestanya dari 2 buah dadu itu adalah pelemparan sekian-sekian. Dan banyaknya itu ada berapa? Ada 36 ya. Kemudian mata dadu yang jumlahnya 8 itu apa saja? Itu adalah mata dadu 2 dan mata dadu 6. Terus 3 dengan 5. Terus 4 dengan 4. Terus 5 dengan 3. Terus 6 dengan 2. Ada sebanyak, kejadian yang diharapkan ada sebanyak 5. Sehingga peluangnya adalah 5/36. Sekian doang, yang nggak nyampe 1 menit itu. Oke. Kita lanjut ke nomor berikutnya. Itu adalah bagian B, peluang suatu kejadian terkait frekuensi harapan. Nah, di sini dikatakan frekuensi harapan kejadian A merupakan banyak kejadian A yang diharapkan dalam beberapa kali percobaan. Sehingga hasil dari peluang tersebut dikalikan dengan N kejadian. Jadi misalnya kamu melakukan 1 kali pelemparan, maka dikalikan dengan 1. Kalau kita melakukan sampai 1000 kali percobaan, maka dikalikan dengan 1000. Jadi N ini adalah sebagai faktor pengalinya. Nah, ini yang muncul dari penjudi itu, yaitu Bapak. Ini teori yang muncul ini karena penjudi atas nama, ini loh, Chevalier de Mer. Ini seorang penjudi terkenal ya. Ini menggunakan teori-teori ini dia waktu itu. Jadi penjudi itu masih legal dulu ya. Sekarang kita lihat di beberapa negara sekarang masih legal. Terus ini contohnya yang ada di LKS ya. Nah, kalau kita lihat ya sama dengan teori yang tadi, cuma mencari NaNS-nya, kemudian dikalikan dengan N. Ini ada di LKS semua. Saya tidak akan bahas mendetail ya. Jadi ini adalah N, 135 kali percobaan. Jadi itu adalah N 135. Jadi sama, tinggal dikalikan dengan kejadiannya. Oke, kita lihat PR yang kemarin. Kita mulai dari nomor 5 ya. Coba Dinda Sylvia bacakan nomor 5. Ada Dinda? Oke, Made Depayana nomor 5 kalau begitu.
Oh, sudah ada ya. Gio Mahajipa. Pak. Ya, bacakan buka 3 nomor 5. Buka 3 nomor 5. Ya, soalnya ya. 2 buah koin dan sebuah dadu dilempar bersama sebanyak 240 kali. Oke, lanjut. Tentukan A. Peluang muncul angka genap dan 2 gambar. Yang B. Frekuensi harapan angka genap dan 2 gambar. Ya, jadi seperti itu ya. Nah, saya tidak suka ngasih next keluar jawaban, itu jawabannya seperti di bawah, bisa dilihat ya. Bedakan S dengan NS ya. Nah, S itu adalah himpunan semua kejadian 2 buah koin dan sebuah dadu. Jadi kamu bisa cacah semua kejadiannya. Dan NS itu adalah banyak kejadiannya. Banyaknya bisa kita lihat ya, kalau koin itu kan 2 mata ya, 2 mata dan 6 sisi gitu ya. Jadi ada 24 kemungkinan yang muncul. Nah, A itu adalah yang kita harapkan, angka genap dan 2 gambar. Jadi gambar-gambar 2, gambar-gambar 4, ataupun gambar-gambar 6. Ya. Nah, ini kenapa tidak dibedakan 2G, G atau G2G? Karena ini dianggap satu kejadian sama ya, bukan memperhatikan urutan ya. Jangan terkecoh di sana ya. Jadi tetap ada 3. Gambar-gambar 2, 2 gambar-gambar, dan gambar 2 gambar, itu semuanya dianggap sama ya. Jadi gambar-gambar 2 ini mempresentasikan gambar 2 gambar juga, 2 gambar-gambar juga. Ya, karena dianggap satu kejadian yang sama ya. Ini tidak ada urutan yang diperhatikan di sini. Paham ya? Bisa setuju? Nah, kemudian kita lihat di sini ada 3 kejadian yang muncul. Jadi ada 3 dari 24, yaitu sebanyak peluangnya adalah 1/8. Ini peluangnya. Nah, frekuensi harapannya berapa? Nah, 1/8 ini kamu kalikan dengan berapa kali melakukan percobaan, yaitu 240 kali. Sehingga akan muncul 30 kali dari 240 kali yang seperti muncul angka genap dan 2 gambar. Ya, 3 hal ini bisa muncul sebanyak 30 kali, gitu maksud. Silakan dicek jawabannya. Kalau benar, silakan kasih tanda sama dengan. Kalau salah, tolong diperbaiki. Screenshot dulu ya. Oke, itu nomor 5. Kalau ada pertanyaan langsung stop ya. Terus nomor 6. Silakan dilihat nomor 6. Saya ngawur aja nih ya, yang saya lihat ada wajahnya, saya minta membacakan ya. Yulista Sari, coba nomor 6. Iya, Pak. Ya, tolong dibacakan. 3 keping uang logam dilempar bersama sebanyak 96 kali. Tentukan frekuensi harapan. A. Munculnya 3 sisi angka. B. Munculnya 2 sisi angka dan 1 sisi gambar. Oke. Langsung dibaca jawabannya, tolong. Jawab. E sama dengan himpunan semua kejadian 3 buah dadu. NS sama dengan 2 dikali 2 dikali 2 sama dengan 8. Nah, itu paham kenapa ada 2 kali 2 kali 2 itu paham? Kenapa? Salah ya? Salah ketik, Pak ya? Ada kesalahan. Kamu bisa lihat kesalahannya? 3 buah uang logam. Kalau dadu harusnya 6 kali 6 kali 6 ya. Iya. Ya, 3 buah uang logam, sisinya ada 2 ya. Jadi 2 kali 2 kali 2 ya. Salah tadi itu. Saya kira kan ada yang bisa mengamati, Pak. Jawabannya beda gitu. Saya ingin ngarepin begitu tadi. Oke ya, saya ulang ya. 3 buah uang logam, ada 2 buah sisi, artinya 2 kali 2 kali 2. Ada sisi angka dan sisi gambar. Sesuai dengan gambar yang ada di bawah kanan ini ya. Ini kan Pak ada ilustrasi uang logam nih. Terus kemudian muncul sisi angka itu cuma 1 ya. Ini doang. Ada 1 dari 8, sehingga peluangnya adalah 1/8. Sebanyak 96 kali, jadi dapat muncul 12 kali untuk yang nomor A. Ini 12 kali. Yang B, 2 sisi angka dan 1 sisi gambar. Jadi seperti ini ya. Ya, seperti itu ya. Jadi karena 3 keping uang yang berbeda, jadi dianggap ini berbeda-beda ya posisinya ya. Uang keping 1, keping 2, keping 3 ya, dan seterusnya. Jadi ada 3 dari 8. Kalikan dengan N-nya, dapat 36 kali. Ya, seperti itu ya. Oke. Berikutnya, nomor 7.
Agus Wirayasa. Tolong Agus, nomor 7. Halo, Pak. Ya, halo, lanjut. Sebuah mata uang logam dan 2 buah dadu dilemparkan bersama-sama sebanyak 360 kali. Tentukan frekuensi harapan muncul angka pada mata uang logam dan hasil kali mata dadu adalah 6. Ya. Bisa dilihat itu A-nya, dilanjutkan ke bawah dibacanya. Lanjut. A, kejadian muncul angka pada Dari uang S, mata dari S, nah, logam. dari S, ke bawah. S sama dengan Sama dengan himpunan semua kejadian satu uang logam dan 2 dadu. NS sama dengan 2 kali 6 kali 6 sama dengan 72. A, kejadian muncul angka pada mata uang logam dan hasil kali mata dadu adalah 6. NA sama dengan 4. A16, A23, A32, A61. Oke, stop. PA sama Stop. Mungkin maksudnya Gus itu bukan A16 ya. Maksud Pak ini mungkin karena Pak nulisnya singkat ya. Mata dadu yang muncul hasil kalinya adalah 6. Hasil kali 6 itu apa saja? 1 kali 6, 2 kali 3, dan seterusnya. Itu adalah ini ya. A16, A23, A32, dan A61. Bukan 16 ya maksudnya. Jadi ini penjabaran dari keempat mata uang logam yang hasil kalinya adalah, mata dadu yang hasil kalinya adalah 6. A1 dan 6, A2 dan 3, A3 dan 2, A6 dan 1. Ada 4. Gitu. Saya koreksi ya. Oke. Ada 4 dari 72. Jadi peluangnya adalah 4/72 adalah 1/18. Yang berikutnya, harapannya adalah 1/18 kali 360 ada 20 kali. Jadi dari 360 percobaan, setidak-tidaknya akan muncul 20 kali. Dengan teori matematika ya. Akan muncul 20 kali. Nah ini percobaannya idealnya kita coba di kelas mungkin ya. Kita coba mungkin 50 kali gitu ya. Kita lakukan tos 50 kali. Saya rasa angka yang kita dapat ini tidak akan jauh berbeda. Nah, kalau bisa-bisa mendekati angka yang kita hitung. Kita sudah pernah melakukan percobaan dulu. Ya, jadi jawabannya seperti itu. Oke ya, perbaiki anak ya. Tadi yang belum ininya silakan perbaiki. Dan kemudian yang nggak ngumpul PR saya nggak tanya ya, tapi dalam artian silakanlah laksanakan kewajibannya. Bulan Maret kita nanti ada ujian sekolah atau nggak awal April ya. Nanti siap-siap aja di sana. Tidak terlalu jauh lagi. Lagi berapa minggu lagi ya. Dan terakhir ya UK3 yang nomor 8. Oke, dicermati dulu jawabannya. Nah ini ya. Silakan dilihat dulu. Terus saya minta Prameswara, tolong baca soalnya dulu Prameswara. Nah, halo Pak. PRUK 3 nomor 8. Nomor 8, sebuah kantong berisi 8 butir kelereng merah dan 3 butir kelereng putih. Tolong diulangi kok 8 butir merah. Salah baca nggak? Ulang. Maaf, Pak. Nomor 8. Sebuah kantong berisi 5 butir kelereng merah dan 3 butir kelereng putih. 3 butir kelereng diambil sekaligus secara acak. Hasil pengambilan kelereng dikembalikan lagi. Proses pengambilan dilakukan sebanyak 140 kali. Tentukan frekuensi harapan terambil 3 kelereng merah. Jawab, S sama dengan himpunan semua kejadian terambil 3 kelereng dari 8 kelereng. NS-nya sama dengan 8 komplement 3. Sama dengan mohon maaf, koreksi ya. Jadi kita mengambil 3 kelereng dari 8 kelereng. Kan bebas ngambilnya. Kita menggunakan kombinasi. 8C3, bukan ke 8 kombinasi 3 ya. 8C3 ya. Dapatnya 56. Oke. Sebelum saya lanjut, saya pengen ngingetin lagi 8C3 itu gimana? 8 kombinasi 3, 8 faktorial, 8 kurang 3 berapa? 5, 3 faktorial. Rumus ingat ya, NCR. N faktorial, terus kurang R faktorial, kali sini R faktorial. Jadi hitungnya gimana? 8, 7, 6, 5. Juga 5, coret-coret. 3, 2, 1. Ini 6 kan, coret. 8 kali 7, 56. Ya.
Itu ya, 8 kombinasi itu ya, biar Pak gampang ngetiknya, makanya Pak pakai 8C3 saja ya. Jadi 8 kombinasi 3. Ya, itu adalah seluruh kejadian yang mungkin terjadi dari ngambil 3 dari 8. Nah, kemudian kita lihat mengambil 3 kelereng merah. Nah, kelereng merah ada berapa, Nak? Ada 5. Diambil 3. Jadi 5 kombinasi 3. Ya, ada 5 diambil 3. 5 kombinasi 3. Dapat 10. 5 kombinasi 3. 5 faktorial, 5 kurang 3, 2. Sini 3. 5, 4, 3. Coret-coret, 2 kali 1. 2 kali 5, 10. Ya. Peluang itu adalah NA dibagi NS. 10 bagi 56, disederhanakan 5 per 28. Ya. Ini bentuk sederhana ya. Nah, kemudian dikalikan dengan sebanyak 140, Bapak salah ketik ini, dapatnya adalah 25 kali. 140 harus ini. Oke, silakan dicek-cek PR-nya. Seperti itu yang nak kerjakan ya. Nah, ada yang salah perbaiki, yang kurang lengkap perbaiki. Nah, itu baru pembukaannya dari materi peluang. Sebenarnya itu materi peluang itu dasarnya adalah bab sebelumnya. Kalau saya lihat ulangannya, yang kemarin itu karena kita laksanakan secara daring ya, jadi saya tidak bisa pantau secara tepat gitu ya, tapi moga-moga itu mencerminkan apa jawaban anaknya. Itu ya untuk pembahasan PR-nya. Nah, kita tidak akan cepat-cepat dulu. Saya ingin coba melihat yang namanya peluang komplement dulu sekilas. Nanti kita adakan kuis, baru minggu depan kita kejadian majemuk ya. Nah, kejadian majemuk ini yang membuat atau yang sering dijadikan tes, kalau enggak yang saintek untuk SNPTN-nya ya. Nah, tetapi dari tahun ke tahun dia berubah. Kalau saya lihat makin gampang untuk materi peluang ya. Sedangkan materi lain makin susah kalau saya lihat ya. Integralnya makin susah, kalau peluangnya makin gampang. Oke, gitu ya. Kita kuis ya. Coba ya. Oke ya. Ada mau bertanya dulu sebelum kita adakan kuis? Belum ada bayangan? Oke. Oke ya. Kita coba adakan kuis ya. Oke. Nah, kalau tadi kan sederhana ya. Yang penting kalian memahami. Jadi sebenarnya materi peluang ini apakah materinya berbeda dengan sebelumnya? Saya rasa tidak ya. Karena yang kalian cari kemarin itu cuma satu kejadian. Kalau ini sampai 3. Kejadian yang diharapkan, terus kejadian yang seluruhnya, lalu dibagi. Jadi 3 tahapan. Ya, jadi harus memahami 3 kali proses. Kalau sekali nanti kurang ya, harus dipahami ketiga-tiganya. Oke, silakan diambil buku latihannya, sudah? Sudah? Sudah nih? Apa kesulitan materinya ini? Janganlah ya, jangan dianggap sulit ya. Oke, nah coba kita cari sebuah soal ya, di sebuah soal ya. Sudah siap? Sudah, Pak. Oke, coba ya, ini mudah aja dulu. Coba cari halaman 124 di LKS-nya. Sudah? Saya nggak ada LKS, Pak. Wah, harus ada. Ya dah. Kalau nggak ada ini saya tampilkan di... Kita baca ini ya. Mesti di Denpasar, Pak. Oke, ambil buku latihannya sekarang. Kamu foto, kamu bisa kirim jawabannya ke Pak ya. 2 buah dadu dilempar bersama-sama. 2 aja dulu biar mudah ya. Sebanyak 300 kali. Frekuensi harapan muncul kata dadu berjumlah 7 adalah berapa? Kita cari itu ya. Lemparnya 300 kali. Mata dadu yang kita cari adalah mata dadu berjumlah 7. Coba dicari berapa itu. Waktunya 2 menit ya. Ini 9 berapa nih? 9.54.30. Jadi nanti selesainya 9.56.30. Oke. Mulai.
Kirimkan via Japri-nya ke WA ya. Tadi Pak lihat jamnya kalau lewat ternyata udah. Ya simpel-simpel aja kuisnya ya. Ini udah hadir kan? Ya. Kirimkan dengan absennya juga ya, biar nanti Pak bisa cek. Si absen berapa gitu, biar gampang cek namanya. Kok kuisnya gampang-gampang Pak? Ya, memang sengaja ya. 95 berapa tadi? 56 ya. Lagi 1 menit, 30 detik ya. Dadu berjumlah 7. Apa saja dadu yang berjumlah 7? Bunda. Zoom. Bunda. Dadu. Lopet. Ini aku. Oke, itu saya mood itu. 5630 ya. Nah, ini Mbak. Nah. Oh, sudah habis ya? Oke, waktu habis ya. Oke. Perlu dibahas ini. Ya, mata dadu berjumlah 7. Apa saja mata dadu yang berjumlah 7? Ya, A adalah mata dadu yang berjumlah 7. Apa saja? 1 dengan 6, 2 dengan 5. Ini cara nulis yang paling baku gini ya. 3, 4, 4, 3, 5, 2, 6, dan 1. Ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 ya. Jadi banyaknya ada 6. Untuk kejadian S-nya ada berapa? Karena 2 buah dadu, 6 kali 6. Ada 36. Berapakah peluangnya? Adalah 6/36. 1/6. Jadi frekuensi harapannya gimana? Nah, frekuensi harapannya tinggal dikalikan sebanyak 300. 1/6 kali 300. Berapa? 1/6 kali 300. 1/6 kali 300 berapa? 50. 50. Jadi jawabannya 50 ya. Jadi mungkin kalau salah mungkin kalian ceroboh ya. Mungkin itu. Nah, harusnya jawabannya adalah 50. Nah, jadi ada 50 kali. Jadi kalau kamu melakukan percobaan ini 300 kali, 50-nya seperti yang diharapkan. Oke ya. Jadi sebentar karena Pak ada rapat ya, mungkin Pak akhiri sampai di sini gitu ya. Nanti rekamannya mungkin kita share ya. Ini sudah saya rekam ya? Udah ya. Oke, untuk PR, ini anak saya minta mencoba menjawab ya. Nah, sama kayak tadi, nanti saya lihat di mana kekurangan ini kita karena modelnya daring gitu ya. Kita coba pakai flip learning ya, istilahnya anak mencoba sendiri. Nanti saya lihat kekurangannya di mana, kita akan lakukan perbaikan. Intinya kalian mencoba dulu ya. Anggaplah kalian lagi kuliah nih besok kan dosennya nggak semua gitu. Ya, latihan lah ya. Siap-siap jadi apa namanya? Mahasiswa-mahasiswi ya. UK4 ya, dilihat ya UK4 ya. Itu nomor 4 dan 5 ya. UK4-nya nomor 4 dan 5. Nah, itu aja, nggak banyak. UK5, karena kita materinya beda ya. Ini kan majemuk ya, belum saya ajarkan. Kalian coba semampunya ya. UK5 ya. UK5 juga 2 soal saja. Itu nomor 4 dan 5 juga. Ini UK5 ya. UK4-nya 4 dan 5. UK5-nya juga 4 dan 5. Yang terakhir, UK6. Nah, Pak ya, nak ya. Semoga bisa ya. UK6 itu
3, 4, 5. Jadi totalnya ada sebanyak 7 soal. Ya, silakan minimal itu. Lebih dari itu silakan anak jawab lebih dari itu. Nanti kalian nggak bisa tanya teman boleh, salah pun dikumpul nggak apa-apa. Nanti kita perbaikan di Zoom ini. Di mana sih salahnya? Atau di luar nomor itu kalau kalian ada pertanyaan disilahkan. Lebih dari itu pun boleh ya. Itu ya kira-kira ya. Jadi UK4 45, UK5 juga 45, UK6 itu 3 45. Jadi totalnya ada 7 soal. Itu ya kira-kira ya. Ada pertanyaan dulu sebelum saya akhiri? Tidak ada? Masukan mungkin? Oke. Nah ini sengaja saya pakai PowerPoint ya. Dalam artian menunjukkan ke anak bahwa jawabnya nggak panjang kok. Gitu ya. Cuma memahaminya. Ini mungkin contohnya sederhana yang masih kelereng sama dadu. Nanti besok saya akan kembangkan lagi untuk kuisnya yang soal yang unik ya. Dalam artian kita kaitkan dengan materi bab sebelumnya. Gitu ya. Yang tipenya kita naikkan ini minimum yang saya sampaikan ke anak ya. Jadi kalau kalian ingin lebih, silakan cari-cari model yang lainnya. Dan saya rasa model-model itu banyak yang kita temukan lagi. Oke, sekiannya dari saya. Apabila ada salah kata, atau ada yang kurang paham, kalian bisa WA. Tolong dimaafkan kalau ada salah kata. Tolong masukannya dan sarannya. Dan tolong, karena ini adalah online ya, jadi anak itu harus ada kerjasama dengan saya. Ada tugas, tolong dikumpulkan. Ada ulangan, tolong hadir. Ada nanti remedi, tolong perbaikan ya. Karena nilai remedinya sudah saya pegang. Yang tidak ikuti ulangan juga sudah saya pegang. Saya ingin menunggu itikat baiknya. Bagi yang tidak ikut ulangan, kalau dia ada WA untuk nyusul, saya ikutin susulan. Kalau enggak, ya sudah, artinya kosong. Itu aja ya. Oke, sekian dari saya. Tolong tutup dengan doa ya. Siapa ya? Depa Yana mungkin. Tolong bantu Pak, tutup dengan doa Depa. Karena Depa kayaknya tadi. Ya Depa. Untuk mengakhiri pelajaran, alangkah baiknya kita akhiri dengan doa bersama agar apa yang kita pelajari dapat lebih bermanfaat. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Terima kasih. Silakan anak-anak mulai meninggalkan ruangan Zoom-nya. Nanti rekamnya segera saya upload ya buat teman-teman yang ada anak teman-teman lain yang belum hadir. Terima kasih. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Selamat pagi Pak. Terima kasih Pak. Suryasa jempol ya. Mana jawabannya dah? Silakan. Ayo. Lilia juga ya. Terima kasih. Belum di-mute ya Allah. Ananda mana nih Ananda? Ananda Rika aja, Ananda gini mana nih?